Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan 3M. Oh iya, kenalin, aku Zahra Naftalia Aulia dari program studi teknik dan manajemen lingkungan angkatan 57. Pada kesempatan ini, aku yang akan menemani kalian di acara kesayangan kita semua, Pota, Podcast Likista. Pota bulan ini mengusung tema kepemimpinan. Aku mau nanya dong, kira-kira pemimpin yang ideal tuh seperti apa sih? Boleh kalian komen di bawah ya. Setelah minggu lalu, kita mendatangkan narasumber yaitu Kak Safir Al-Farisi sebagai pembicara. Narasumber kita minggu ini pun gak kalah keren. Dan kalian semua udah pasti kenal banget sama kakak yang satu ini. Ya bener banget, narasumber kita minggu ini ada Kak Alif Murtado, Ketua DPM Sekolah Vokasi IPB. Halo Kak Alif. Hai, halo Zahra, perkenalkan saya Muhammad Alif Murtado. Saya mahasiswa Sekolah Vokasi IPB yang saat ini diamanahkan menjadi Ketua DPM SV IPB. Senang sekali rasanya bisa diundang oleh teman-teman Likista dalam Pota, Podcast Likista. Iya Kak, kita juga senang banget nih kakak udah berkenan menjadi narasumber untuk Pota minggu ini. Nah, untuk minggu ini kan temanya masih sama nih tentang kepemimpinan. Dan sekarang kakak menjadi pemimpin dari sebuah organisasi yaitu DPM Sekolah Vokasi IPB. Ngomong-ngomong, dari kapan sih kakak udah tertarik ke dunia kepemimpinan? Kapan saya tertarik di bidang kepemimpinan? Nah, sebenarnya kan kepemimpinan itu dilatih dan juga dikembangkan melalui sebuah organisasi. Nah, sebelum itu saya mau cerita terlebih dahulu nih sama teman-teman sekalian, sama Zahra juga. Dulu waktu saya di MTS, saya tuh sama sekali nggak tertarik di bidang organisasi. Dan saya tuh di MTS nggak pernah ikut apa-apa waktu saya masih zaman SMP. Nah, ketika saya di SMA, ketika itu saya di Madrasah Aliyah Negeri 17 Jakarta, saya mulai tertarik dengan sebuah organisasi karena ada orang yang membangun semangat saya, memotivasi saya untuk bisa ikut organisasi. Nah, ketika itu saya diinformasikan, saya dimotivasikan mengenai tentang organisasi itu seperti apa dan dampak-dampak organisasi itu seperti apa. Nah, dari situ saya mulai tertarik ikut organisasi. Berbagai organisasi saya ikut sertakan, dan dari situ pula banyak amanah yang diberikan kepada saya untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, sebelumnya pun saya nggak pernah ada kepikiran untuk menjadi seorang ketua ataupun menjadi seorang pemimpin. Namun Allah kasih jalannya kepada saya, teman-teman percaya terhadap saya, teman-teman memberikan amanah kepada saya, artinya saya harus menyelesaikannya dengan total, artinya saya harus menyelesaikannya dengan baik. Wah, keren banget ya ceritanya Kak Alif. Dari seseorang yang benar-benar gak suka dan gak tertarik sama dunia kepemimpinan, kemudian dikasih motivasi sama temennya, dan sekarang udah masuk dan terjun ke dunia kepemimpinan, bahkan menjadi Ketua DPM Sekolah Vokasi IPB. Dan Kak Alif juga udah menginspirasi banyak orang buat jadi kayak Kak Alif. Nah, ngomong-ngomong, boleh tahu gak organisasi pertama kakak tuh apa dan sempat jadi apa? Atau kakak juga boleh cerita organisasi-organisasi apa aja yang pernah Kak Alif ikuti? Nah, sebenarnya ini bukan untuk maksud untuk menyombongkan diri ya, tidak. Namun ini bisa jadi sebuah motivasi juga bagi teman-teman yang saat ini senang ikut berorganisasi. Waktu awal saya ikut organisasi itu di tahun 2016-2017. Saat itu organisasi pertama saya OSIS MAN 17 Jakarta, masih menjadi anggota di bidang politik dan kepemimpinan. 1 tahun setelahnya, di tahun 2017-2018, saya diamanahkan menjadi Ketua Umum OSIS MAN 17 Jakarta. Nah, selain saya aktif di OSIS juga, saya juga aktif di bidang kepramukaan dan juga Paskibra pada saat itu. Nah, karena saya pada awal-awal itu senang ikut berorganisasi, tertarik di dunia organisasi, saya nggak hanya di sekolah aja saat itu. Saya juga ikut organisasi seperti Karang Taruna dan juga remaja musola di lingkungan saya. Nah, hal itu yang membawa saya untuk mau belajar lagi organisasi di sekolah vokasi di kampus ini. Di tahun 2019-2020, saat itu saya ikut Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Vokasi IPB, masih menjadi anggota Komisi 1 Legislasi dan Aspirasi, dan juga sekaligus delegasi
dari DPM ke Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Nah, 1 tahun di tahun ini 2020-2021, alhamdulillah wa innalillahi, teman-teman masih percaya saya untuk menjadi anggota Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Vokasi PB tahun 2020-2021. Udah banyak ya pengalaman-pengalaman Kak Alif di bidang organisasi dan kepemimpinan. Keren banget sih, pasti yang lain juga jadi ikut terinspirasi dan termotivasi gitu dari ceritanya Kak Alif. Nah, ngomong-ngomong buat jadi pemimpin tuh, kenapa sih Kak Alif tuh pengen jadi pemimpin, apalagi sekarang di DPM gitu kan? Apalagi ditambah mungkin dengan tugas kuliah, dengan tugas di organisasi itu kan banyak. Nah, kenapa sih Kak Alif tetap mau jadi pemimpin dan gimana cara kakak buat bagi waktunya? Nah, pertanyaannya menarik nih, Ra. Kenapa sih masih mau jadi seorang pemimpin, jadi seorang ketua di sebuah organisasi? Padahal kan tugasnya banyak dan banyak sekali resiko yang diambil ketika menjadi seorang pemimpin itu. Nah, sebelum saya mengarah ke sana, saya mau menekankan dulu ke teman-teman sekalian bahwasannya kita hidup di dunia ini tentu dituntut untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin untuk diri kita sendiri. Bagaimana diri kita mengelola, bagaimana diri kita mengendalikan, dan bagaimana diri kita menstrukturkan ke depannya kita mau seperti apa, itu kan butuh peranan pemimpin buat diri kita sendiri. Nah, seorang pemimpin juga harus bisa nih memimpin dirinya sendiri untuk bisa ngambil pos momen ketika ada sebuah masalah yang nanti dihadapinya. Nah, kalau ditanya kenapa masih mau jadi ketua atau menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, itu adalah sebuah amanah. Kalau dari saya pribadi, amanah itu menurut saya harus dijalankan atau harus diselesaikan dengan baik. Allah ngasih kesempatan saya untuk belajar menjadi seorang ketua dalam sebuah organisasi ini, dan saya yakin pasti itu bakal selesai bila mana teman-teman yang ada di lingkungan organisasi saya itu mempunyai satu semangat dan mempunyai satu visi yang sama seperti itu. Saya itu nggak pernah terpikir sebelumnya kalau saya jadi ketua. Nah, kalau teman-teman yang percaya sama saya dan saya dibantu sama teman-teman saya, pastinya saya akan bergerak dan pastinya bakal menyelesaikan apa yang sudah saya mulai seperti itu. Nah, menurut saya tugas kita itu di dunia itu udah banyak. Tugas kita di dunia itu udah banyak. Nah, pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang semakin dia dibutuhkan untuk menghadapi ketidakpastian. Nah, maka itu ketika tugas-tugas banyak yang harus diselesaikan, disitulah butuh peranan pemimpin. Bagaimana pemimpin bisa memanajemen, bagaimana pemimpin bisa mengambil sebuah keputusan seperti itu, dan manajemen waktunya pun harus bisa sebaik-baiknya gitu, dan juga harus mempunyai skala prioritas. Nah, kalau diri saya sendiri dalam segi prioritas, ya saya menggunakan skala prioritas yang 4 prioritas itu yang udah pernah dijelaskan juga, mungkin teman-teman tahu gitu, yang mendesak, penting, seperti itu. Itu saya gunakan sampai saat ini. Kayak gitu sih, pasti dalam segala hal kita ketika menjabat ataupun ketika kita mengambil sebuah ketua, ada hal yang harus kita korbankan, dan disitulah skala prioritas kita main untuk bagaimana diri kita bisa menyelesaikan hal-hal yang sudah kita saat ini emban, kayak gitu. Benar banget Kak, bahwa sebelum kita menjadi seorang pemimpin di sebuah organisasi atau apapun itu, kita harus menjadi pemimpin yang baik dulu bagi diri kita sendiri. Nah, terus tadi kakak bilang bahwa sebenarnya pemimpin tuh nggak bisa berdiri sendiri, teman-teman di kelompok atau organisasinya juga harus memiliki satu visi atau satu semangat. Nah, gimana sih cara kakak biar teman-teman kakak di organisasi itu bisa punya satu visi dan satu semangat? Kan mereka tuh bisa berasal dari background yang berbeda, suku, adatnya bisa berbeda gitu. Betul banget Zara. Nah, tentunya ini bisa jadi manfaat buat teman-teman nih yang saat ini sedang belajar menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi. Tentunya di dalam sebuah organisasi itu tidak selamanya tidak melulu sama apa yang kita pikirkan. Terlebih lagi anggota itu berbeda dari segi latar belakang, karakter, dan juga budaya yang dimilikinya. Nah, cara yang saya saat ini lakukan
di sebuah organisasi ketika memang latar belakang kita berbeda-beda, karakter kita berbeda, tentunya yang pertama yang paling penting adalah sebuah komunikasi. Nah, kenapa komunikasi ini penting? Semakin kita banyak komunikasi, semakin gampang kita untuk menyatukan sebuah anggota. Terkadang nih, masalah dan perbedaan yang tidak perlu diperdebatkan itu muncul karena komunikasi yang kurang. Tidak harus komunikasi secara langsung dan formal kok. Terlebih lagi kita saat ini di masa pandemi, kita nggak bisa berhadapan dengan langsung. Tetapi komunikasi yang efektif aja, walaupun frekuensinya tidak terlalu sering, namun itu lebih memiliki efek terhadap proses penyatuan tersebut. Nah, menurut saya juga nih, dalam sebuah organisasi kan kita terdapat perbedaan karakter. Perbedaan karakter individu itu di dalam sebuah organisasi bukanlah yang perlu disesali, tapi harus kita bisa manfaatkan demi kebaikan organisasi kita. Hal ini kita lakukan di sebuah organisasi yang saat ini kita sedang berkarya, karena terkadang kita tidak bisa milih anggota apa yang kita inginkan. Dan saya menyarankan juga buat semuanya, mulailah berbuat dengan apa yang udah kita miliki sekarang, bukan malah mengeluh apa yang kita tidak miliki, lalu menjadikan sebagai hal itu sebagai kesalahan atau sebagai kegagalan yang dikambing hitamkan. Adanya perbedaan, adanya latar belakang yang berbeda, menurut saya itu adalah salah satu keharmonisan tersendiri dalam sebuah organisasi. Tergantung dari sebuah pemimpin tersebut bagaimana cara menyikapi dan bagaimana cara memimpin itu orang-orang yang berbeda karakter dan juga perbedaan latar belakang. Kayak gitu, Zahra. Wah, keren banget nih pandangan kakak soal komunikasi, soal bagaimana cara kita ngatur kelompok kita, teman-teman kita yang satu organisasi sama kita. Nah, buat itu aku mau nanya dong, apa sih resiko terbesar dan apa privilege atau keuntungan yang kakak dapatkan ketika kakak menjadi pemimpin gitu? Oke, Zahra, nanti pertanyaannya menarik ya, mengenai konsekuensi terbesar ketika kita menjadi pemimpin dan juga hak privilege kita ketika kita menjadi seorang pemimpin. Mungkin saya bakal menjelaskan mengenai pandangan saya tentang konsekuensi menjadi seorang pemimpin ya. Menurut saya, pemimpin itu menderita. Hal ini pun pernah diungkapkan oleh salah satu wakil presiden pertama di Indonesia, Bung Hatta. Leiden ist Leiden, pemimpin itu menderita. Salah satu konsekuensi terbesar ketika kita menjadi seorang pemimpin, penderitaan. Karena pengambilan keputusan kita itu harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan seorang pemimpin pun harus rela untuk mengorbankan segala hal. Karena pemimpin itu harus berkorban dan juga harus menjadi garda terdepan ketika ada sebuah permasalahan-permasalahan yang datang di sebuah organisasi. Kalau privilege-nya, kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang dan kita bisa berdiskusi dengan orang-orang hebat. Awalnya pun saya nggak pernah menyangka kalau saya bakal bisa berkomunikasi secara langsung dan juga berdiskusi dengan orang-orang hebat. Nah, ketika kita menjadi seorang pemimpin, mau nggak mau kita harus bisa menyesuaikan dan kita harus dapat berkomunikasi dengan baik. Kita harus menyampaikan argumentasi dengan baik untuk mencapai sebuah tujuan bersama dengan orang-orang yang hebat ini gitu ya. Sebut saja kayak misalkan pimpinan-pimpinan di sekolah vokasi seperti itu. Dan juga salah satu privilege kita ketika menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita mengambil sebuah keputusan itu dengan helicopter view. Dengan berbagai sisi kita harus mengambil sebuah keputusan, karena keputusan yang kita ambil bukan hanya pada jangka pendek, tapi jangka panjang pun harus kita pikirkan. Mungkin kayak gitu kalau pendapat saya mengenai tentang konsekuensi terbesar kita menjadi seorang pemimpin serta hak privilege ketika kita menjadi seorang pemimpin juga, kayak gitu, Ra. Wah, keren banget nih pandangan Kak Alif mengenai konsekuensi dan kesulitan terbesar saat kita menjadi pemimpin dan juga privilege atau keuntungan yang kita dapatkan kalau kita jadi pemimpin. Meskipun tanggung jawab yang diemban memang cukup besar, tapi keuntungan atau apa yang kita dapatkan juga gak kalah besar. Apalagi ilmu-ilmunya yang belum tentu kita bisa dapetin di tempat lain. Dan oleh karena itu buat teman-teman semua yang pengen jadi pemimpin, jangan takut ya Kak. Ya, betul banget, Ra. Jangan pernah takut untuk kita menjadi seorang pemimpin.
Karena pada dasarnya setiap manusia itu adalah pemimpin bagi dirinya masing-masing. Nah, buat Kak Alif, ada nggak sih tokoh yang menginspirasi Kakak dalam berkepemimpinan, entah dari cara memimpinnya atau gimana gitu, ada nggak sih Kak? Nah, ketika ditanya tokoh inspiratif saya nih ketika menjadi seorang pemimpin, saya memilih sosok Umar bin Khattab radhiyallahu an, salah satu khalifah yang mempunyai 3 indikator dalam menjadi pemimpin. Yang pertama, tegas tapi lembut. Yang kedua, mengatakan jabatan itu hanya dari Tuhan. Yang ketiga, saling mendukung dan saling mengingatkan satu sama lain. 3 indikator ini menurut saya sangat penting banget dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin harus mempunyai sifat tegas, dan pemimpin juga harus mempunyai hati yang lembut. Tidak bisa pemimpin terus-menerus tegas tapi tidak ada rasa iba terhadap anggotanya, tidak mempunyai hati yang lembut terhadap anggotanya. Dan pemikiran pemimpin, paradigma pemimpin pun mengatakan kalau jabatan ini hanya datang dari Tuhan. Nggak selamanya jabatan ini ada pada diri kita, nggak selamanya, karena jabatan itu kan akan bergeser kepada generasi selanjutnya. Memanfaatkan jabatan untuk bisa memberikan kebermanfaatan. Dan yang ketiga, saling mendukung dan saling mengingatkan. Pemimpin bukan hanya bisa menuntut, tapi pemimpin juga harus bisa mendengarkan seseorang ketika memberikan saran, ketika memberikan masukan. Seperti itu, mengingatkan satu sama lain. Nah, itulah yang dimiliki oleh seorang Umar bin Khattab. Itu saya menjadikan seorang Umar bin Khattab ini tokoh inspiratif dalam segi kepemimpinan. Kayak gitu, Ra. Masya Allah, keren banget ya. Ternyata tokoh yang menginspirasi Kak Alif dalam kepemimpinan itu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi kita juga harus banyak belajar selain dari tokoh-tokoh nasional atau tokoh-tokoh yang kita kenal di dunia ini. Kita juga jangan lupa sama kepemimpinannya Rasulullah atau sahabat-sahabat Rasul yang lainnya, dan itu juga bisa dijadikan contoh yang baik bagi kita semua. Nah, terakhir nih Bang, pertanyaan dari saya, tolong kasih beberapa kalimat motivasi atau kalimat dari Abang buat teman-teman yang mau belajar jadi pemimpin kita. Oke Zahra, nah mengenai tentang kepemimpinan ya, sebenarnya semua orang berhak menjadi seorang pemimpin. Teman-teman semua berhak menjadi seorang pemimpin. Lalu bagaimana teman-teman bisa menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang berkualitas, dan pemimpin yang berintegritas? Tentu kembali lagi kepada diri teman-teman masing-masing. Dan di sini mungkin saya ingin menginformasikan mengenai tentang konsep kepemimpinan. Ini juga bisa diambil oleh teman-teman. Mungkin teman-teman sering dengar 3 semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada ing rasa sang tuldo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Menurut saya 3 semboyan ini menjadi salah satu dasar juga untuk seorang pemimpin ketika dihadapkan dengan suatu masalah, berbagai situasi ia hadapi dengan strategi yang dimiliki. Lalu menurut saya pula, seorang pemimpin juga harus mempunyai 5 kecerdasan. Yang pertama kecerdasan fisik, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan juga kecerdasan sosial. 5 hal ini bisa kita pelajari teman-teman semua. 5 hal ini bisa kita telusuri bersama, karena menjadi seorang pemimpin gak harus menjadi seorang yang sempurna, tapi menjadi seorang yang pembelajar, menjadi seorang yang penuh dengan semangat untuk bisa berorganisasi ataupun menjadi pemimpin yang baik. Jadi seorang pemimpin pun jangan takut untuk meminta maaf, karena sering banget nih seorang pemimpin malu untuk meminta maaf. Nah, menurut saya seorang pemimpin yang baik ketika dia melakukan kesalahan mampu untuk meminta maaf dan tidak mengulangi kesalahan hal tersebut, serta juga mampu memberikan ruang terbuka bagi anggota-anggota yang ada di organisasi tersebut. Jangan takut untuk menjadi seorang pemimpin, karena saat ini kita masih belajar, saat ini kita masih terus menempuh untuk bisa menjadi pemimpin yang baik dan juga pemimpin yang berkualitas. Jadilah pemimpin yang seperti cetah, hewan cetah, kecil namun lincah. Nah, itulah seorang pemimpin. Ketika dihadapkan dengan sebuah masalah, meskipun kita situasinya sulit, tapi kita lincah, kita bisa kemana aja, dan kita bisa beradaptasi dengan baik, sehingga hal-hal yang diemban oleh kita dapat terselesaikan dengan baik. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan takut buat kalian untuk mencoba menjadi seorang pemimpin yang baik, menjadi seorang pemimpin yang berkualitas. Tetap semangat dan tunjukkan
kalau kita generasi muda adalah pemimpin-pemimpin di masa depan yang jauh lebih baik daripada pemimpin-pemimpin masa saat ini. Iya benar banget Kak Alif. Dan dari awal Kakak bilang bahwa kita tuh udah ditakdirkan untuk dilahirkan sebagai pemimpin bagi diri kita sendiri. Jadi saat ada opportunity atau kesempatan kita buat jadi pemimpin untuk sebuah organisasi atau bahkan hanya kelompok belajar gitu, kita tuh harus berani bertanggung jawab dan harus pede gitu, jangan ada rasa takut. Karena saat menjadi pemimpin kita juga bakal banyak belajar mengenai kepemimpinan itu sendiri. Karena kalau ngedengar doang dari orang tuh beda kalau kita praktek langsung ya kan Kak, jadi pemimpin gitu. Kalau tadi apa yang Kak Alif sampaikan mengenai kepemimpinan Umar bin Khattab yang bersikap tegas tapi lembut, lalu semboyan-semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai posisi kepemimpinan, bahwa kita tuh harus bisa berada, memposisikan diri di depan, di tengah, dan di belakang gitu saat memimpin. Ya, semoga teman-teman semua dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan motivasi buat teman-teman yang mau jadi pemimpin. Gak boleh takut ya, sayang banget kita harus mengakhiri podcast kita kali ini. Tapi sebelum kita tutup, jadi Likista tuh punya jargon Kak. Jadi nanti kalau aku bilang Likista, Kakak jawab salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Oke Zahra, wah mantap nih kalau Likista jargon. Saya juga ikut semangat. Boleh, silakan nanti saya coba ikutin Ra. Likista. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Yeay, terima kasih banyak Kak Alif udah berkenan menjadi narasumber kita di podcast minggu ini. Semoga buat pendengar, buat aku juga jadi dapat banyak ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai kepemimpinan. Terima kasih juga kepada para pendengar yang udah dengerin podcast ini sampai selesai. Jangan lupa untuk selalu dengerin podcast di Instagram @likista_ipb setiap minggunya. Dan jangan lupa juga buat follow akun Instagramnya Likista dan subscribe YouTube channelnya Likista IPB. Sekian dari saya, Zahra Naftali Aulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.